Langit malam itu kelam, tak bertabur bintang. Hujan turun deras disertai suara petir menggelegar. Jalanan kota kecil itu sepi, hanya gemericik air dan gemuruh langit yang mendominasi. Di tengah derasnya hujan, seorang gadis berlari kecil dengan langkah tergesa. Rambutnya yang terurai sebagian basah, wajahnya pucat, napasnya terengah. Tangannya menggenggam erat sebuah tas jinjing kecil berisi barang-barang yang tampak tergesa disiapkan. Gadis itu adalah Anissa, mahasiswi tingkat akhir di sebuah kampus negeri. Tubuhnya mungil, tapi malam itu ia membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar tubuh basah oleh hujan. Langkahnya berhenti di depan sebuah hotel kecil berlantai 2. Tertulis papan neon sederhana, Hotel Mawar Indah 24 jam. Ia menatap ke sekeliling dengan cemas, memastikan tak ada orang yang mengikutinya. "Permisi," ucapnya lirih saat masuk ke lobi hotel. Suaranya nyaris tak terdengar karena suara hujan yang mengguyur atap. Resepsionis yang sedang menonton televisi menoleh cepat. "Iya, ada yang bisa dibantu, Mbak?" tanya pria parubaya itu, sedikit terkejut melihat tamu datang larut malam dengan wajah panik. Anissa menyeka wajahnya, mencoba tenang. Saya ke kamar 207, atas nama Rina. Dia teman saya. Sudah check-in sore tadi." Resepsionis sempat terlihat ragu. Tatapan matanya menilai penampilan Anissa, kaos lengan panjang, celana jeans yang basah di ujung, dan ekspresi wajah yang penuh kecemasan. "Maaf Mbak, kami tidak bisa langsung mengizinkan orang masuk ke kamar yang sudah ditempati, kecuali ada izin dari tamu yang bersangkutan," ujarnya berhati-hati. Anissa menghela napas, buru-buru merogoh ponsel dari tasnya. Ia membuka pesan terakhir dari Rina, yang hanya berisi, "Aku di kamar 207. Aku ketakutan. Tolong cepat datang. Aku butuh kamu, Miss." Ia menunjukkannya pada resepsionis. "Ini dari dia. Dia nggak bisa angkat telepon sekarang. Tolong, saya cuma mau bantu." Melihat pesan itu, resepsionis akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, tapi mohon tenang. Jangan bikin keributannya." Anissa buru-buru mengangguk. Ia tidak menunggu lama, langsung naik ke tangga menuju lantai 2. Langkahnya cepat, tapi lututnya terasa lemas. Suara petir di luar membuatnya makin gelisah. Wajahnya tertunduk sepanjang naik, tanpa sadar kamera CCTV di atas pintu lobi merekam semuanya. Wajah tegang, tas yang digenggam, hingga langkah terburu-buru naik tangga. Lantai 2 hotel itu sunyi. Lorongnya hanya diterangi lampu redup yang berkelap-kelip. Dindingnya kusam, beberapa keramik retak. Anissa menghampiri kamar nomor 207 dan mengetuk pelan. "Rin, ini aku, Anissa," bisiknya sambil mengetuk 2 kali. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Dari balik pintu terlihat wajah seorang perempuan. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab, dan ada bekas memar samar di pipi kanannya. "Masuk cepat," ucap perempuan itu dengan suara parau. Anissa masuk, langsung memeluk perempuan itu dengan erat. "Allah, Rin, kamu kenapa bisa kayak gini?" Rina tak menjawab. Ia hanya menangis pelan, tubuhnya gemetar. Anissa memandunya duduk di pinggir tempat tidur. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia mengeluarkan obat dari tas kecilnya dan sebotol air mineral. "Aku bawa salep dan pereda nyeri. Ini, minum dulu ya," katanya lembut sambil menyerahkan obat. Setelah memastikan Rina lebih tenang, Anissa mulai bertanya pelan-pelan. Tapi Rina hanya menjawab dengan kalimat putus-putus. "Aku kabur dari rumah, dia pukul aku kira aku bakal mati malam itu." Anissa menggenggam tangan Rina dengan erat. "Tenang, aku di sini sekarang. Kita bakal cari bantuan. Aku kenal orang dari LSM yang dulu pernah bantu tetanggaku. Aku bakal hubungi mereka sekarang juga." Ia mengeluarkan ponsel, membuka kontak atas nama Bu Lucy Perlindungan Perempuan. Tapi sinyal di kamar itu sangat buruk. Ia keluar kamar sebentar untuk mencari titik sinyal yang lebih kuat. Lagi-lagi, kamera CCTV hotel merekam gerak-geriknya. Namun dari balik tirai kamar sebelah, ada sepasang mata mengintip. Mata itu milik Tiara,
teman Anissa di kampus yang tanpa sengaja menginap di hotel yang sama karena sedang liburan bersama teman-teman lainnya. Saat melihat sosok Anissa keluar dari kamar 207 larut malam, pikirannya langsung menyimpulkan sesuatu yang buruk. Ia cepat-cepat mengambil ponsel, memotret dari celah gorden. Anak baik-baik masuk hotel malam-malam ini berita bagus. Bisiknya pelan, penuh nada iri. Dengan cepat, foto itu dikirim ke grup WhatsApp kampus disertai satu kalimat menyengat. Ternyata, ini alasan kenapa dia selalu punya uang. Sementara itu, Anissa kembali masuk ke kamar 207 dan berhasil menghubungi LSM setelah berpindah tempat. Ia menjelaskan singkat, lalu dijanjikan bahwa akan ada petugas yang datang esok siang ke hotel untuk membantu evakuasi dan melindungi Rina secara hukum. Malam itu, Anissa tidur di lantai dengan alas seadanya. Ia tak peduli meski tubuhnya lelah dan basah. Ia hanya ingin Rina selamat. Di pikirannya, tidak pernah terlintas bahwa niat tulusnya malam ini akan menjadi senjata yang digunakan untuk menghancurkannya. Namun itulah dunia. Fitnah selalu datang lebih cepat daripada kebenaran. Dan malam itu, satu kamera CCTV merekam semuanya. Diam, tapi tidak memihak. Pagi itu seharusnya menjadi awal yang tenang. Setelah malam yang penuh hujan dan ketegangan, matahari akhirnya muncul perlahan di balik awan. Burung-burung terdengar bercuit dari pepohonan di taman kampus. Udara sejuk menyelimuti halaman. Tapi ketenangan itu tidak berlaku bagi Anissa. Ia belum tahu bahwa sejak matahari belum terbit, hidupnya sudah menjadi sasaran peluru-peluru kebohongan yang ditembakkan dari balik layar ponsel. Di salah satu grup WhatsApp mahasiswa jurusan komunikasi, nama Anissa menjadi pusat perhatian. Sebuah foto diam-diam yang diambil dari celah gorden hotel kini tersebar luas. Terlihat Anissa tengah berdiri di depan pintu kamar 207, dengan wajah panik, pakaian kusut, dan suasana malam yang gelap. Tidak ada konteks, tidak ada penjelasan. Hanya sebuah caption menyengat. Ternyata, ini alasan dia bisa punya skincare mahal dan selalu tampil rapi. Malam-malam masuk hotel, senyumnya beda. Pesan itu dikirim oleh Tiara, lengkap dengan emotikon tertawa dan tanda seru. Dalam hitungan menit, notifikasi terus berdenting. Grup mendadak ramai. Serius itu Anissa? Astaga. Nggak nyangka banget sih. Tapi ya pantes sih, kok kayaknya uangnya ngalir terus padahal katanya orang susah. Jangan-jangan selama ini dia nipu semua orang. Komentar demi komentar saling tumpuk. Tak butuh waktu lama hingga foto itu menjalar ke grup-grup lain. Grup angkatan, grup kelas, bahkan grup internal organisasi tempat Anissa aktif ikut kegiatan sosial. Semua bergejolak. Sementara itu, Anissa baru saja sampai di kampus dengan wajah lelah. Ia tidak tidur semalaman penuh. Hanya sempat rebahan beberapa jam setelah memastikan Rina bisa tenang. Tapi meski tubuhnya lesu, ia tetap datang ke kampus untuk menyerahkan proposal beasiswa yang sudah lama ia susun. Ia pikir hari ini akan menjadi hari penting bagi masa depannya. Namun baru 5 langkah dari gerbang, Anissa merasakan sesuatu yang ganjil. Tatapan mahasiswa yang biasa menyapanya kini terasa dingin. Ada yang bisik-bisik sambil menatap layar ponsel, lalu melirik ke arahnya. Beberapa hanya diam, tapi ekspresinya jelas menilai. Ada pula yang sengaja menghindar saat Anissa melangkah mendekat. Ia berusaha menahan kerutan di dahinya, tetap berjalan tegak menuju ruang administrasi. Tapi di dalam hati, perasaannya mulai tidak tenang. Di lorong gedung fakultas, ia berpapasan dengan Rika, sahabat yang dulu selalu bersamanya kemana-mana. Tapi pagi itu, Rika hanya menyapa setengah hati. "Hai, Nis," ucapnya tanpa kontak mata, lalu buru-buru pergi. Anissa memandang punggung Rika yang menjauh. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tapi belum tahu apa. Begitu sampai di meja administrasi dan menyerahkan berkas, seorang staf senior berbisik pelan sambil meliriknya penuh curiga. "Kamu baik-baik aja, Anissa?" Pertanyaan itu menusuk seperti paku tajam. Anissa mengangguk pelan. "Iya, Bu, kenapa ya?" Staf itu tidak menjawab, hanya senyum canggung,
lalu kembali ke pekerjaannya. Langkah Anissa menuju kantin terasa berat. Ia mencoba membuka ponselnya, dan baru menyadari ratusan notifikasi masuk. Grup demi grup, namanya dibicarakan. Foto yang beredar, dan komentar-komentar kejam, semuanya ada di sana. Matanya membelalak, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat membaca satu pesan dari grup organisasi. Mungkin kita perlu pertimbangkan ulang soal dia jadi perwakilan ke lomba nasional. Nama baik organisasi penting, teman-teman. Pesan itu di-like banyak orang. Sebagian diam, tapi diam mereka justru menyakitkan. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya langsung pada Anissa. Tidak ada yang mencoba mencari tahu kebenaran. Semuanya lebih percaya pada gambar buram dan kalimat jahat yang sudah digoreng. Anissa terduduk di bangku pojok kantin, mencoba mengatur napas. Di seberangnya, sekelompok mahasiswa duduk berkerumun, lalu tertawa sambil menatap layar. Salah satu dari mereka menirukan gaya jalan seseorang dengan gestur dilebih-lebihkan, seolah menyindir. Ia merasa seperti sedang ditelanjangi di tengah keramaian. Dihukum tanpa pembelaan. Dihakimi tanpa proses. Wajahnya merah, bukan karena marah, tapi karena malu. Matanya mulai basah, tapi ia tahan agar air mata itu tak jatuh di depan umum. Ia tak ingin terlihat rapuh. Ia mencoba menenangkan diri, tapi suara-suara di sekitarnya terlalu bising, terlalu menyakitkan. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari ibunya. Nisa, kenapa tetangga bilang kamu masuk hotel tengah malam? Mama malu. Nak, ini gimana penjelasannya? Tangis yang sejak tadi ditahan akhirnya pecah. Anissa berlari keluar dari kantin, mencari tempat sepi. Di taman belakang gedung perkuliahan, ia duduk bersandar pada pohon, menggenggam ponselnya erat-erat. Nafasnya berat, dadanya sesak. Semua ini bukan karena ia salah. Ia hanya menolong. Ia hanya memenuhi panggilan kemanusiaan. Tapi kini ia diperlakukan seperti sampah, seperti wanita tanpa harga diri. Semua karena satu foto, satu pesan, dan satu orang yang menyebarkan kebencian. Anissa mendongak ke langit, menutup matanya sejenak. Ya Allah, aku nggak salahkan, aku cuma mau nolong orang. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir lembut. Tapi bagi Anissa, itu cukup. Ia tahu, dirinya tidak bersalah. Dan walau dunia mencaci, kebenaran tidak butuh pembela. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit dan bicara sendiri. 5 menit setelah air matanya jatuh di taman belakang kampus, ponsel Anissa berdering. Sebuah pesan singkat masuk dari staf akademik. Silakan segera ke ruang BK. Dosen pembimbing dan wakil dekan menunggu. Jantung Anissa seketika berdebar. Tangannya gemetar memegang ponsel. Tak perlu diberitahu. Ia tahu pasti apa yang akan dibahas. Meski wajahnya masih basah oleh air mata, ia berdiri perlahan, merapikan jilbab yang sudah kusut, lalu berjalan pelan menuju gedung fakultas. Setiap langkahnya terasa seperti jalan menuju ruang sidang. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena seluruh dunia seolah sudah memvonisnya bahkan sebelum ia sempat bicara. Sampai di depan pintu ruang BK, ia menarik napas dalam-dalam. Tenang, Nis, kamu nggak salah. Kamu cuma nolong orang, bisiknya pada diri sendiri. Tok-tok, masuk. Jawab suara dari dalam. Anissa membuka pintu. Di dalam, duduk 3 orang. Bu Endah, dosen pembimbingnya yang terkenal disiplin. Pak Hadi, wakil dekan bidang kemahasiswaan. Dan Bu Mira, staf BK yang sering jadi tempat curhat mahasiswa. Tapi pagi itu, tak ada kehangatan dalam sorot mata mereka. Yang ada hanya tatapan curiga dan dingin. Silakan duduk, Anissa, ucap Pak Hadi. Anissa menunduk sopan dan duduk dengan tangan yang ia lipat erat di atas lutut. Pak Hadi membuka percakapan dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Kami sudah menerima banyak laporan dan bukti digital dari beberapa mahasiswa, juga dosen. Apakah kamu tahu kenapa kami panggil ke sini? Anissa menatap wajah-wajah di depannya. Mungkin karena foto yang beredar, Pak. Jadi kamu mengakui bahwa itu kamu? Tanya Bu Endah cepat, tanpa jeda.
Anissa mengangguk pelan. Iya, Bu. Tapi... Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Bu Endah memotong. Kamu sadar tidak? Tindakanmu masuk hotel malam-malam seperti itu mencoreng nama kampus, organisasi, dan program beasiswa yang sedang kamu ajukan. Anissa tercekat. Bu, saya kesana bukan untuk hal seperti yang disangka orang. Saya menolong seseorang. Pak Hadi menaikkan alis. Menolong? Di hotel? Tengah malam. Nada suaranya penuh ketidakpercayaan. Seolah kebaikan tak bisa terjadi setelah jam 8 malam. Anissa mencoba menjelaskan. Ada seorang wanita, korban kekerasan dari suaminya. Dia kabur dan minta tolong sama saya. Saya hanya membawakan obat dan bantu hubungi LSM. Saya tidak melakukan apa-apa yang melanggar. Bu Mira yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Tapi, Nis, kamu tidak mengabari siapapun. Tidak ada bukti pesan apapun di foto yang tersebar. Yang terlihat hanya kamu, dengan wajah panik, masuk hotel sendirian. Apa kamu tidak sadar betapa mudahnya orang salah paham? Anissa menggigit bibir. Saya cuma mau bantu cepat. Bu, teman saya itu ketakutan. Saya nggak sempat mikir reputasi atau apapun. Saya takut dia kenapa-kenapa kalau saya telat. Bu Endah menatapnya tajam. Lalu kenapa kamu tidak langsung cerita di grup? Kenapa diam saja sejak pagi? Biarkan isu berkembang tanpa klarifikasi. Anissa menunduk. Saya takut, Bu. Takut kalau orang tetap nggak percaya walaupun saya jelaskan. Seketika ruang itu hening. Anissa menahan air mata yang mulai memenuhi kelopak mata. Ia tidak ingin menangis di depan mereka. Tapi rasanya terlalu berat. Ia merasa seperti tersangka, padahal ia hanya ingin menolong. Pak Hadi menatap ke arah tumpukan berkas di mejanya. Kami belum memutuskan apa-apa. Tapi untuk sementara, keikutsertaan kamu dalam seleksi lomba nasional ditangguhkan. Beasiswamu juga akan ditinjau ulang. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Anissa tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menunduk dalam. Lidahnya keluh. Pikirannya berputar tanpa arah. Usaha bertahun-tahun yang ia perjuangkan kini terancam hilang, bukan karena kesalahan, tapi karena prasangka. Bu Endah berdiri, menandakan bahwa pertemuan sudah selesai. Kami akan menunggu bukti pendukung atau klarifikasi dari pihak lain. Kalau memang kamu tak bersalah, kami ingin melihat itu, bukan hanya mendengar dari mulutmu. Anissa bangkit perlahan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Langkahnya keluar dari ruang BK seperti orang tanpa jiwa. Pandangannya kosong. Dunia terasa asing. Sekarang, bahkan kampus yang selama ini ia anggap rumah berubah jadi medan perang. Sampai di luar, langit kembali mendung. Awan kelabu menggantung berat, seolah menggambarkan perasaannya. Tiba-tiba layar ponselnya menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Mbak Anissa? Saya dari LSM Perempuan Amanah. Mbak Rina sudah kami tangani. Kalau memungkinkan, kami ingin bertemu dan ambil keterangan Mbak. Anissa membaca pesan itu berulang-ulang. Pelan, sudut bibirnya terangkat sedikit. Di tengah fitnah, ada seberkas harapan yang mulai menyala. Anissa menatap layar ponselnya cukup lama. Pesan dari LSM itu terus ia baca ulang seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini nyata, bahwa di tengah fitnah dan tatapan menusuk, ada orang yang percaya padanya, bahkan sebelum ia bicara panjang. Mbak Anissa? Saya dari LSM Perempuan Amanah. Mbak Rina sudah kami tangani. Kalau memungkinkan, kami ingin bertemu dan ambil keterangan Mbak. Pikirannya langsung melayang ke malam itu. Malam yang sunyi tapi penuh guncangan. Saat ia menerima telepon dari Rina sekitar pukul 22.10 malam. Nis, aku kabur. Kabur? Dari mana? Rin? Kamu kenapa? Dari rumah, dia mukul aku lagi. Kali ini aku benar-benar takut. Aku di hotel kecil, kamar 207. Aku sendirian, bisa nggak kamu kesini sekarang? Aku butuh kamu. Tak perlu pikir panjang, Anissa langsung mengemas isi tas kecilnya.
obat merah, kapas, perban, painkiller, 2 botol air mineral, roti sobek, dan powerbank. Ia sempat ragu untuk berpamitan pada orang tuanya. Tapi karena khawatir membuat panik, ia hanya menulis catatan kecil. Pergi sebentar bantu teman. Jangan khawatir. Anissa. Hujan mulai turun saat ia keluar dari rumah kontrakannya. Motor metiknya melaju perlahan menembus hujan malam. Di jalan, ia sempat berpikir, bagaimana kalau ini jebakan? Bagaimana kalau suaminya nyusul? Tapi bayangan wajah Rina yang ketakutan di ujung telepon tak bisa ia abaikan. Ia tahu risiko itu ada, tapi nyawa seorang perempuan lebih penting dari rasa takutnya sendiri. Sesampainya di hotel, resepsionis sempat terlihat curiga, tapi Anissa tetap tenang dan menunjukkan bukti pesan dari Rina. Setelah diizinkan naik, langkahnya cepat. Degup jantungnya berpacu dengan suara hujan yang menampar genting. Ketika pintu kamar terbuka dan ia melihat wajah Rina untuk pertama kalinya, Anissa langsung tahu bahwa apa yang dikatakannya di telepon bukan lebay. Wajah Rina bengkak di sisi kanan, pelipisnya menghitam, bibirnya pecah dan berdarah kering. Lehernya tampak memar seperti dicekik, dan matanya merah seolah tidak tidur 3 hari. Masuk cepat, lirih Rina sambil menarik tangan Anissa. Begitu pintu ditutup, Rina langsung jatuh terduduk di karpet. Ia menangis, bukan karena kesakitan semata, tapi karena kelegaan. Ia merasa selamat. Anissa ikut duduk di lantai, membuka tas dan mulai merawat luka di pelipis Rina. Kamu masih bisa nafas dengan baik? Rina mengangguk. Dia ngamuk karena aku kasih uang ke adikku buat sekolah. Padahal itu cuma sebagian kecil dari gajiku. Tapi dia marah besar, lalu jambak aku, dorong, dan dia hampir cekik aku sampai pingsan. Air mata Anissa mengalir pelan. Ia menatap sahabat kecilnya itu. Mereka bertetangga sejak SMP, pernah satu kelas, dan pernah juga sama-sama kerja part-time di warung kopi. Hidup memang membawa mereka ke jalan masing-masing. Tapi Anissa tahu Rina bukan tipe perempuan yang mudah mengeluh. Kalau malam ini dia kabur, berarti itu sudah di luar batas kemampuannya bertahan. Aku udah nggak kuat, Nis, kalau balik rumah. Aku nggak tahu apa aku bisa hidup besok pagi. Anissa mengangguk. Kamu nginep sini dulu. Aku akan coba hubungi LSM yang pernah bantu tetanggaku dulu. Namanya Bu Lucy. Dulu dia yang bantu si Mbak Sri waktu disiksa suaminya. Ia membuka ponsel dan mencari kontak Bu Lucy. Tapi sinyal di dalam kamar sangat buruk. Dengan izin Rina, Anissa keluar sebentar ke lorong untuk mencari sinyal lebih stabil. Sambil memegangi ponsel di atas kepala, ia mondar-mandir pelan dekat tangga. Di sanalah kamera CCTV merekam semua. Wajah Anissa yang panik, ponsel di tangan, langkah cemas, lalu kembali masuk ke kamar. Sementara itu, di balik tirai kamar sebelah, Tiara memotret diam-diam. Ia melihat apa yang ingin ia lihat, bukan apa yang benar-benar terjadi. Dan begitulah awal dari fitnah yang pagi tadi menyayat hati Anissa. Kembali ke dalam kamar, Anissa berhasil mengirim pesan singkat ke Bu Lucy. Izin menghubungi malam-malam. Saya sedang bantu teman korban KDRT. Dia sekarang sembunyi di hotel. Mohon arahan. Lokasi Hotel Mawar Indah, kamar 207. Tak lama kemudian, balasan datang. Terima kasih sudah bertindak cepat, Mbak Anissa. Kami akan atur agar tim kami datang esok siang. Pastikan korban tidak keluar kamar. Jangan buka pintu untuk siapapun selain tim kami. Simpan bukti kekerasan kalau ada. Anissa menghela napas lega, lalu menyampaikan itu semua pada Rina. Mereka berdua tidur di kamar itu dengan lampu temaram. Rina di atas kasur, Anissa di lantai. Tak ada kata-kata, hanya suara hujan yang turun semalaman. Saat itu, Anissa tidak pernah membayangkan bahwa langkah kebaikannya akan berubah menjadi senjata tajam yang menyerangnya dari belakang. Tapi ia tetap diam. Ia tak bisa buka suara. Belum saatnya. Yang terpenting malam itu adalah keselamatan Rina. Harga dirinya bisa menunggu, tapi nyawa orang tidak. Hari itu, matahari bahkan belum sempat naik tinggi. Tapi kabar tentang Anissa gadis hotel
sudah menyebar lebih cepat dari cahaya pagi. Grup kampus makin membara, dengan tambahan bumbu dari akun-akun anonim yang mulai memposting ulang foto dan narasi yang sama di media sosial. Bahkan akun gosip lokal ikut menggiring opini. Mahasiswi cantik kampus ternama tertangkap kamera masuk hotel malam-malam. Netizen, uang beasiswa dipakai buat apa tuh? Anissa bangun pagi itu dengan rasa berat di dada. Ponselnya bergetar tanpa henti. Ada puluhan pesan masuk, dari teman, kerabat, hingga nomor tak dikenal. Namun bukan dukungan yang ia terima, melainkan kalimat-kalimat menyakitkan yang menusuk seperti duri. "Nis, beneran kamu di foto itu? Astaga, aku nggak nyangka. Wajar sih, pantes skincare kamu glowing terus. Malu-maluin, udah dikasih beasiswa malah kayak gitu." Beberapa bahkan lebih kejam. "Dasar cewek murahan, keluar aja dari kampus. Gak heran nilai kamu bagus. Pasti ada yang diservis di balik itu semua." Anissa membaca dengan mata membasah. Mulutnya bergetar, tapi ia tak sanggup bicara pada siapapun. Pagi itu, tubuhnya berjalan ke kampus seperti biasa, tapi jiwanya seperti ditarik menjauh oleh tangan-tangan tak kasat mata yang mencabik harga dirinya. Setibanya di halaman kampus, pandangan tajam menanti. Ada yang berpura-pura tak melihat. Ada yang tertawa kecil saat ia lewat. Bahkan satpam yang biasa menyapa hangat, kini hanya memberi pandangan kosong. "Pagi, Pak," ucap Anissa pelan. Tak ada jawaban. Hanya angin pagi yang menjawab. Di lorong fakultas, poster-poster acara mahasiswa terpampang di dinding. Salah satu poster menampilkan wajah Anissa, lengkap dengan gelar, Delegasi Nasional Mahasiswa Inspiratif. Tapi pagi itu, poster itu sudah dicoret dengan spidol merah. Tertulis di atasnya, "Inspiratif dari kamar 207. Anissa tercekat. Ia menatap coretan itu dengan mata yang berkaca. Tapi sebelum air matanya jatuh, ia cepat-cepat menunduk dan mempercepat langkah. Sampai di ruang organisasi, tempat ia biasa rapat bersama teman-teman, ia mendapati suasana yang sepi saat ia masuk. Biasanya ramai, penuh tawa dan diskusi, tapi pagi itu seperti kuburan. Semua terdiam saat ia datang. Tatapan mereka dingin, seperti orang asing. Salah satu anggota, Yoga, memberanikan diri bicara. "Anissa, maaf, mungkin kamu bisa istirahat dulu dari kegiatan. Biar suasana adem dulu." "Adem?" Anissa menatapnya. "Aku belum sempat jelaskan apapun. Kalian semua langsung percaya dari satu foto dan caption ngawur itu." Yoga menghindari tatapannya. "Kami nggak mau organisasi ini terseret. Nanti nama baik kampus juga bisa rusak." "Nama baik kampus? Kalian pikir aku merusaknya?" Suaranya mulai meninggi, tapi tetap bergetar. Tak ada yang menjawab, hanya diam. Lalu satu persatu memilih keluar ruangan. Tak ada pelukan, tak ada pelindung. Hanya punggung-punggung yang pergi. Anissa berdiri sendiri di tengah ruang organisasi yang dulu ia perjuangkan. Ruang yang dulu jadi rumah kedua, kini menelannya bulat-bulat. Ia menunduk, menggenggam ujung bajunya, menahan gejolak dalam dada. Keluar dari ruangan itu, ia tak tahu harus kemana. Di kantin, para mahasiswa membicarakannya seolah ia tak ada. Di kelas, dosen hanya melirik dingin dan langsung memulai materi. Tak satu pun mengajaknya bicara, apalagi bertanya apakah ia baik-baik saja. Yang paling menyakitkan bukanlah hinaan dari orang asing, tapi diamnya orang-orang yang dulu bersamanya. Teman sekelas, sahabat rapat, rekan lomba, semua seolah ikut menuding, hanya karena tidak ingin ikut terseret. Sore harinya, dosen pembimbingnya, Bu Endah, memanggilnya kembali ke ruang dosen. Kali ini bukan untuk interogasi, tapi untuk menyampaikan keputusan. "Anissa, setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, sementara ini kami minta kamu tidak mewakili kampus dalam lomba apapun dulu. Proposal beasiswamu ditangguhkan. Kami menunggu klarifikasi resmi, bukan sekadar pembelaan lisan." Anissa hanya mengangguk. Ia tahu,
Percuma bicara jika telinga mereka sudah ditutup prasangka. Dan satu hal lagi, lanjut Bu Endah. Sebaiknya kamu juga menahan diri untuk hadir dalam acara kampus selama seminggu ini. Bukan sanksi, tapi untuk menghindari keributan dan menjaga suasana. Seketika Anissa merasa seperti diusir secara halus. Di luar ruangan, Rika menunggunya. Sahabatnya itu akhirnya bicara setelah 2 hari hanya diam. Tapi bukan untuk memberi pelukan, melainkan berkata, "Maaf ya, Nis, aku percaya kamu. Tapi untuk sekarang, mungkin kita bisa jaga jarak dulu. Aku takut ikut dibicarain juga." Anissa menatap wajah Rika. Untuk sesaat, ia ingin marah. Tapi amarah itu berubah jadi kelelahan. Ia hanya menjawab, "Iya, aku ngerti." Malamnya, ia duduk di kamarnya dengan tubuh lunglai. Ayahnya menelepon. Suaranya terdengar berat. "Nisa, ada tetangga yang bilang hal-hal nggak enak soal kamu. Bapak percaya kamu nggak kayak gitu. Tapi ibu kamu nangis terus dari tadi." Anissa menutup mata. Rasanya dunia benar-benar runtuh. Ia ingin teriak. Ingin lari ke tempat di mana tak ada satupun manusia mengenalnya. Tapi suara ayahnya, tangisan ibunya, dan fitnah yang terus mengalir, semuanya mengunci tubuhnya di tempat. Ia menatap langit-langit kamarnya yang gelap, lalu menarik napas dalam-dalam. "Ya Allah, kalau semua ini memang jalanmu, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh hanya karena lidah-lidah manusia yang kotor." Sebuah notifikasi masuk. "Kami dari LSM Perempuan Amanah sudah berhasil amankan korban, Rina. Besok kami akan datang ke kampus untuk klarifikasi. Mohon Mbak Anissa bersedia jadi saksi." Anissa menatap pesan itu. Untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh luka, ada cahaya kecil yang menyusup di balik kabut. Kebenaran mungkin tertutup, tapi tidak bisa dikubur selamanya. Pagi itu, matahari naik perlahan seperti biasa. Tapi bagi Anissa, sinar mentari hari ini terasa sedikit lebih hangat. Setelah berhari-hari terjebak dalam badai hinaan, ada seberkas harapan yang perlahan menyusup masuk. Bukan dari kampus, bukan dari teman-teman yang mendadak jadi asing, tapi dari tempat yang tak ia sangka, sebuah lembaga kecil bernama LSM Perempuan Amanah. Sekitar pukul 8 pagi, ponselnya kembali berbunyi. Bukan dari teman, bukan juga dari keluarganya, melainkan dari Bu Lucy, perempuan parubaya yang ramah dan tegas. Pemimpin LSM yang ia hubungi malam saat menyelamatkan Rina. "Assalamualaikum, Mbak Anissa. Maaf mengganggu. Kami sudah bersama Rina sekarang, dan kondisinya sudah jauh lebih baik. Dia ingin bicara dengan Mbak secara langsung. Bisa sekarang?" Jantung Anissa berdegup. "Bisa, Bu. Saya bisa video call sekarang." Beberapa detik kemudian, wajah Rina muncul di layar. Wajahnya masih tampak lelah, tapi jauh lebih tenang dibanding malam waktu Anissa menemuinya di hotel. Ia mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu dan kerudung tipis, duduk di sofa dengan latar belakang ruangan yang tampak sederhana tapi bersih. "Anissa," ucap Rina dengan suara bergetar. Anissa tersenyum kecil. "Kamu udah aman sekarang, Rin?" Rina mengangguk. Air matanya mulai menetes. "Maafin aku gara-gara aku. Kamu jadi difitnah seisi kampus. Aku lihat semua postingan itu. Aku bahkan lihat nama kamu trending di akun gosip. Aku harusnya nggak nyeret kamu." "Nggak, Rin. Jangan pernah minta maaf karena kamu bertahan. Yang salah bukan kamu. Yang salah itu orang yang mukulin kamu, dan orang-orang yang ngebangun cerita bohong dari apa yang nggak mereka tahu." Rina terisak. "Aku siap bicara. Aku udah bilang ke Bu Lucy. Aku mau bersaksi. Aku yang minta kamu ke hotel malam itu. Aku bisa tunjukin pesan, bukti kekerasan, semua. Aku nggak akan diam." Anissa mengangguk pelan, menahan emosi. Rasanya seperti menemukan setitik cahaya di ujung lorong gelap yang hampir ia putus harapkan. Setelah panggilan selesai, Bu Lucy mengirim pesan lanjutan. "Mbak, kami akan datang ke kampus besok. Kami ingin minta pertemuan resmi dengan pimpinan fakultas.
Kami ingin pastikan nama baik Mbak Anissa dipulihkan. Kami akan bawa Rina dan bukti-bukti pendukung. Anissa membaca pesan itu berulang-ulang. Meski hatinya belum tenang sepenuhnya, ia mulai merasa bahwa mungkin tak semua dunia menutup telinga. Ada tangan-tangan yang tetap mau menggenggamnya, meski ia sedang dihujat oleh dunia. Namun kabar baik itu tak serta-merta membuat segalanya jadi mudah. Hari itu, kampus tetap terasa seperti ladang ranjau. Tatapan curiga masih datang dari segala arah. Bahkan beberapa dosen mulai memberikan perlakuan dingin, menolak memberi respon saat Anissa bertanya atau mengabaikan kehadirannya saat absen. Di ruang perpustakaan, ia mencoba fokus menyusun bukti percakapannya dengan Rina malam itu. Ia cetak screenshot chat, simpan rekaman suara permintaan tolong dari Rina, dan mengumpulkan kronologi lengkap untuk mendampingi klarifikasi besok. Tangannya gemetar setiap kali melihat tanggal dan jam di pesan-pesan itu. Semuanya sangat jelas, tapi entah mengapa tak ada yang percaya sebelumnya. Sementara itu, berita tentang LSM yang akan datang mulai terdengar di kalangan mahasiswa. Beberapa mulai membahasnya, sebagian tak percaya, bahkan ada yang mengejek. Jadi dia mau klarifikasi pakai orang luar kampus? Ngaku korban, tapi repot bener klarifikasinya, kata seorang mahasiswa di lorong. Yaelah, paling juga settingan. Biar dibela, sahut yang lain, tertawa kecil. Tapi Anissa tak peduli. Ia sudah terlalu jauh terjun dalam lumpur tuduhan. Sekarang satu-satunya jalan keluar adalah menunjukkan bahwa lumpur itu bukan miliknya. Malam harinya, ia kembali bicara dengan orang tuanya. Ibunya menangis di ujung telepon. Tapi kali ini tangisannya diselingi harapan. Kalau memang ada orang yang mau bantu kamu, terusin, nak. Ibu percaya kamu. Allah pasti tunjukkan mana yang benar. Makasih, Bu, doain Nisa ya. Besok mungkin jadi hari paling berat. Tapi Nisa nggak mau lari. Allah nggak akan tinggalin orang yang sabar dan benar. Ibu yakin semuanya akan terbuka. Kalimat itu membuat air mata Anissa tumpah. Di tengah amarah dan fitnah, ada satu suara dari rumah yang tetap percaya padanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Anissa bisa tidur meski singkat, tanpa mimpi buruk, tanpa terbangun karena cemas. Pagi berikutnya, ia mengenakan pakaian paling rapi yang ia punya. Baju putih bersih, jilbab biru muda yang disetrika dengan hati-hati, dan ransel berisi bukti. Di dalam hati, ia sudah siap menghadapi apapun. Hari ini, ia tidak akan diam lagi. Hari ini, ia akan bicara. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena langkah kaki Anissa yang menuju ruang dekanat terasa seperti berjalan ke arah palu penghakiman. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya, berjalan dengan tenang dan pasti, adalah bulusi dari LSM perempuan amanah dan Rina, yang kini jauh lebih kuat dari malam saat ia ditemukan bersembunyi di hotel. Rina mengenakan blus panjang warna krem dan celana bahan hitam. Meski luka di wajahnya telah memudar, bayangan kesedihan masih tampak jelas. Tapi sorot matanya tajam. Ia siap. Di tangannya ada map biru berisi laporan visum, kronologi kejadian, dan bukti pesan yang dikirimkan pada Anissa malam kejadian. Sementara Bulusi memegang dokumen resmi permintaan klarifikasi dari LSM. Sampai di ruang pertemuan, beberapa dosen dan staf kampus sudah menunggu, termasuk Bu Endah, Pak Hadi, serta 2 orang dari bagian hukum universitas. Suasana tegang, tapi tertata rapi. Semua tampak siap untuk konfrontasi, meski yang duduk di seberang mereka bukan pelaku, melainkan korban dari fitnah yang mereka telan mentah-mentah. Selamat pagi, sapa Bulusi dengan tenang. Pak Hadi menjawab sopan, meski dengan suara yang dingin. Silakan duduk, Ibu dan Mbak sekalian. Kami ingin dengarkan langsung klarifikasi yang disampaikan, agar tidak ada prasangka dan spekulasi lebih lanjut. Anissa duduk di tengah. Jantungnya berdebar. Tapi ia tahu ini bukan lagi tentang dirinya saja. Ini tentang membersihkan nama baik, tentang membuktikan bahwa ia tak seperti yang selama ini dibicarakan. Rina menarik napas, lalu mulai bicara. Suaranya pelan,
tapi setiap katanya tajam. Saya Rina Arshanti, warga kota ini, dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami saya. Pada malam tanggal 2, saya berhasil kabur dari rumah dan menyewa kamar 207 di Hotel Mawar Indah. Saya menghubungi Anissa karena saya tahu hanya dia yang bisa saya percaya. Dia datang larut malam karena saya minta tolong, bukan karena urusan lain. Semua yang hadir terdiam. Beberapa tampak kaget. Rina melanjutkan, membuka map, mengeluarkan lembar hasil visum dan salinan pesan WhatsApp yang dikirim ke Anissa. Saya kirim pesan ini malam itu. Saya minta dia bawa obat, makanan, dan bantu hubungi lembaga perlindungan. Ini rekamannya, dan ini hasil visum saya keesokan harinya. Dokumen-dokumen itu berpindah tangan, dibaca satu persatu. Wajah dosen yang semula kaku mulai berubah. Bu Endah menatap Anissa dengan tatapan yang perlahan mencair. Saya hadir di sini bukan untuk membela Anissa, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Selama ini, dia diam bukan karena dia bersalah, tapi karena dia melindungi saya. Dia tahu, kalau dia bicara, saya bisa dalam bahaya. Tapi sekarang saya aman. Jadi saya berdiri di sini untuk bilang, Anissa tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Anissa menunduk. Air matanya menetes pelan. Kali ini bukan karena malu atau sedih, tapi karena akhirnya ada yang berdiri bersamanya. Setelah Rina selesai, Bu Lucy angkat suara. Dengan tegas, ia menjelaskan prosedur hukum yang sedang dijalankan terhadap suami Rina. Ia juga menyebut bahwa LSM mereka akan mendampingi proses ini hingga selesai, termasuk membantu memulihkan nama Anissa secara hukum dan sosial. Kami juga telah menghubungi pihak hotel, dan pihak manajemen bersedia memberikan rekaman CCTV sebagai bukti pendukung. Jika diperlukan, kami bisa tampilkan hari ini. Pak Hadi mengangguk. Kalau begitu, kita agendakan siang ini, di kantor polisi sektor kota. Biar ada pihak netral juga yang menyaksikan. Anissa sedikit terkejut. Kantor polisi? Tapi ia tahu, ini penting. Karena kebenaran tidak bisa hanya disampaikan lewat kata-kata. Ia harus dibuktikan. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga tiba di kantor polisi. Di ruang penyidik yang sederhana, sudah ada Pak Burhan, manajer hotel, yang membawa flash disk berisi rekaman CCTV dari malam kejadian. Ini kami serahkan rekamannya, ucap Pak Burhan sambil menyambungkan alat ke layar monitor kecil. Ruangan hening. Semua mata tertuju ke layar. Adegan pertama, Anissa masuk ke lobi hotel dengan wajah panik. Resepsionis terlihat bertanya. Lalu Anissa menunjukkan pesan di ponselnya. Lalu Anissa naik ke lantai 2, berjalan cepat ke kamar 207. Adegan berganti. Terlihat Rina membuka pintu kamar. Wajahnya penuh luka dan air mata. Ia memeluk Anissa seketika. Cut lagi. Terlihat Anissa mengeluarkan perban, air minum, dan kotak obat kecil dari tasnya. Ia duduk di lantai, sementara Rina menangis di atas kasur. Cut berikutnya. Anissa keluar sebentar, berjalan ke lorong dengan ponsel terangkat, mencari sinyal. Lalu kembali masuk. Dan selesai. Semua yang menonton terdiam. Tak ada satupun pria yang masuk kamar. Tak ada aktivitas mencurigakan. Tak ada yang bisa dibaca sebagai jual diri atau sejenisnya. Yang terekam hanya seorang gadis yang menolong sahabatnya, dengan wajah yang penuh kepedulian. Pak Hadi menyandarkan punggungnya. Terdiam. Bu Endah menatap Anissa lama. Bu Mira, staf BK, memalingkan wajahnya dengan ekspresi menyesal. Yang tersisa hanya satu fakta. Fitnah telah merajalela lebih cepat daripada kebenaran bisa bicara. Kalau begini, ujar penyidik pelan, saya kira tuduhan terhadap Mbak Anissa tidak berdasar. Justru ini bisa jadi bukti kuat untuk mendukung kasus korban KDRT. Anissa menghembuskan napas berat, lalu menutup matanya. Untuk pertama kalinya setelah semua ini terjadi, ia merasa bisa bernapas lega. Tapi ia tahu ini belum selesai. Ruangan kantor polisi itu sempit, tapi saat rekaman CCTV selesai ditayangkan, terasa lebih sesak dari sebelumnya. Tidak ada satupun suara yang terdengar.
Hanya dengusan napas berat dan tatapan mata yang kini saling berpandangan. Bingung harus berkata apa. Cahaya dari layar yang sebelumnya menyorot wajah Anissa, kini padam. Yang tersisa hanya pantulan rasa malu di mata mereka yang dulu begitu percaya pada fitnah. Suara pintu ditutup pelan oleh petugas yang menjaga, seakan menegaskan, tak ada jalan keluar dari kebenaran yang baru saja ditelanjangi. Pak Hadi memejamkan mata sejenak. Kursinya berderit saat ia merunduk, menatap berkas yang ada di pangkuannya, seolah berharap bisa masuk ke dalam kertas itu dan menghindari rasa bersalah. Di sampingnya, Bu Endah menggigit bibir bawahnya. Pandangannya kosong, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai, ia tak punya satupun kalimat cerdas untuk dilontarkan. Anissa duduk tegak, kedua tangannya di pangkuan. Ia tak tersenyum, tak menatap siapa-siapa. Wajahnya datar. Ia tak merasa menang, karena ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menyelamatkan harga dirinya yang nyaris dihancurkan tanpa alasan. Ini tentang mengangkat kembali martabat yang diinjak-injak hanya karena satu foto buram dan satu mulut yang terlalu ringan berkata dusta. Bu Lucy menatap sekeliling, lalu bicara dengan tenang namun tajam. Apa yang baru saja kita lihat seharusnya cukup untuk membungkam semua prasangka. Tapi lebih dari itu, ini juga harusnya jadi pelajaran, bahwa membangun tuduhan hanya dari gambar tanpa konteks adalah kejahatan sosial. Ia berhenti sejenak, menatap wajah Bu Endah, lalu lanjut. Berapa banyak kerusakan yang sudah terjadi? Reputasi Anissa, psikologinya, keluarganya. Belum lagi tekanan dari lingkungan yang menuduh tanpa proses. Hari ini kita beruntung punya bukti. Tapi bagaimana jika tidak? Pak Burhan, manajer hotel, ikut angkat suara. Kami sudah menyerahkan rekaman utuh ini kepada pihak kepolisian, sebagai bagian dari bukti sah. Rekaman ini tidak bisa disunting, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apa yang dilakukan Anissa malam itu murni aksi kemanusiaan. Ruang menjadi sunyi lagi. Rina, yang sejak tadi duduk di sisi Anissa, kini berdiri. Langkahnya pelan, tapi matanya teguh. Ia berdiri tepat di tengah ruangan, lalu membuka suara. Suaranya sempat goyah tapi kemudian menguat. Saya tahu banyak yang anggap saya ini cuma alasan. Bahwa saya mungkin dibayar untuk bersaksi. Tapi saya berdiri di sini dengan luka yang masih terasa. Malam itu, kalau Anissa nggak datang, mungkin saya udah nggak ada di dunia ini. Ia mengangkat lengan bajunya, memperlihatkan bekas lebam yang masih menghitam di pergelangan tangan. Beberapa orang menoleh. Ada yang menutup mulut, syok. Rina menunduk sebentar, lalu melanjutkan. Saya sembunyi di hotel itu karena saya dikejar suami saya sendiri. Anissa datang dengan membawa pertolongan, bukan dosa. Tapi dia yang dituduh kotor, dia yang dicaci. Padahal dia hanya mencoba menyelamatkan saya. Ia menarik napas dalam. Saya nggak peduli kalau orang bilang saya drama atau lebay. Tapi saya tahu kebenaran, dan saya akan pertahankan itu. Karena saya tahu, Allah tidak tidur. Dia akan buka semuanya, dan hari ini buktinya. Anissa menatap Rina. Tak mampu berkata apa-apa, hanya matanya yang kini berkaca-kaca. Ia meraih tangan sahabatnya itu dan menggenggamnya erat. Hanya satu genggaman, tapi penuh arti. Bahwa mereka berdua telah melewati badai yang sama, dan kini berdiri bersama, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tak sudi dibungkam oleh kebohongan. Salah satu penyidik memecah keheningan. Kami sudah mencatat semua keterangan dan akan lanjutkan ke tahap pengesahan laporan. Pihak kampus akan kami beri tembusan secara resmi. Untuk saat ini, kami menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran dari pihak Anissa. Sebaliknya, kami sarankan untuk menindaklanjuti penyebaran fitnah yang telah merugikan beliau secara hukum. Pak Hadi mengangguk pelan. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah Anissa. Suaranya berat, lambat, seolah menelan batu besar sebelum akhirnya berbicara. Anissa, atas nama lembaga, saya minta maaf. Kami seharusnya tidak terburu-buru menilai. Kami terlalu cepat mempercayai omongan orang. Saya pribadi sangat menyesal. Anissa menatapnya. Saya tidak butuh belas kasihan, Pak.
Saya hanya ingin keadilan. Pak Hadi mengangguk. Dan kamu berhak mendapatkannya. Bu Endah ikut maju. Saya pun salah. Saya tahu kamu anak baik. Saya yang menyuruh kamu jaga nama kampus. Tapi ternyata saya sendiri yang menjatuhkan kamu. Anissa hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia tak ingin dendam. Tapi ia juga tidak bisa melupakan begitu saja luka yang mereka torehkan. Saat mereka keluar dari ruang pertemuan, beberapa wartawan lokal mulai berdatangan. Berita tentang mahasiswi difitnah masuk hotel sudah menyebar ke media sosial. Namun kali ini, narasi yang tersebar berbeda. Video CCTV yang diputar di kantor polisi sudah mulai beredar. Banyak akun yang sebelumnya ikut menghina, kini mulai diam. Beberapa bahkan menghapus postingan lama mereka. Langkah Anissa saat keluar dari kantor polisi tak secepat biasanya. Tapi langkah itu mantap. Ia tak lagi menunduk, tak lagi menyembunyikan wajah di balik kerudung. Ia tahu, belum semua orang akan percaya. Tapi hari ini, sebagian dari mereka sudah melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. 1 minggu berlalu sejak rekaman CCTV mengubah arah cerita. Tapi dalam seminggu itu pula, hidup Anissa berubah. Dari korban fitnah yang dipermalukan, ia kini menjadi sosok yang dikagumi. Namun semua itu tidak ia kejar. Ia tak pernah minta dikagumi. Ia hanya ingin jujur diperlakukan sebagai manusia. Kampus, yang awalnya bungkam, akhirnya bersuara keras. Sebuah surat resmi ditandatangani rektor dan dipajang di setiap sudut fakultas. Isinya adalah permintaan maaf terbuka atas perlakuan yang tidak adil terhadap Anissa, serta pengakuan bahwa tindakan Anissa malam itu adalah bentuk kepedulian sosial dan keberanian yang melampaui standar moral akademik. Hari Jumat pagi, Anissa mendapat panggilan resmi dari fakultas. Kali ini bukan untuk interogasi atau klarifikasi, tapi untuk berbicara dalam forum seminar nasional bertema Perempuan dan Keteguhan di Tengah Fitnah Digital. Tak mudah bagi Anissa menerima undangan itu. Ia tahu, tampil di depan umum artinya membuka kembali luka yang baru saja mulai sembuh. Tapi ia juga tahu, jika bukan dirinya yang bicara, maka suara-suara palsu akan kembali mengambil alih. Pukul 10 pagi, aula utama kampus penuh. Dosen-dosen hadir, termasuk Bu Endah yang kini selalu menatap Anissa dengan wajah bersalah. Para mahasiswa memenuhi barisan kursi. Beberapa dari mereka adalah orang yang dulu menyebar fitnah, kini duduk diam tanpa suara. Di atas panggung kecil, Anissa berdiri dengan mikrofon di tangan. Rambutnya diselip rapi dalam jilbab hijau tua, blus putih yang ia kenakan bersih dan sederhana. Tangannya tak gemetar, meski dalam dadanya, jantung berdetak cepat. Ia tahu, setiap kata yang keluar akan menciptakan gelombang, dan ia siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tenang. Semua mata memandang. Saya Anissa. Mungkin nama saya sempat kalian kenal karena gosip. Tapi hari ini saya ingin bicara bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang selamat. Aula hening. Saya bukan orang suci. Saya bukan pahlawan. Saya cuma seseorang yang malam itu menjawab panggilan tolong dari seorang teman. Saya masuk hotel malam-malam bukan untuk cari uang, bukan untuk melakukan hal memalukan, tapi untuk menyelamatkan nyawa orang yang nyaris kehilangan harapan. Beberapa mahasiswa mulai menunduk. Saya diam bukan karena takut, tapi karena saya tahu, ada hal yang lebih penting dari reputasi saya, yaitu keselamatan seseorang. Saya bisa saja bicara sejak awal, menyebarkan bukti, membalas fitnah. Tapi saya memilih diam, karena saya percaya, Allah tidak buta. Dan saya yakin, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Bu Endah meneteskan air mata. Pak Hadi yang duduk di barisan depan menatap lantai tanpa berani mendongak. Yang menyakitkan bukan hanya fitnahnya, tapi ketika orang-orang yang saya percaya, teman-teman yang saya perjuangkan bersama, malah jadi orang pertama yang mencaci. Dia mereka lebih menyakitkan dari komentar jahat. Anissa berhenti sejenak, menarik napas, lalu menatap seluruh ruangan. Tapi saya juga belajar bahwa di tengah kebencian, akan selalu ada tangan yang mau menggenggam. Rina,
LSM Amanah, orang tua saya, dan bahkan beberapa dari kalian yang akhirnya menyadari kesalahan. Saya tidak akan simpan dendam. Karena saya percaya, jika luka dibalas luka, maka yang tersisa hanya kehancuran. Aplaus kecil terdengar dari sudut ruangan. Disusul yang lain. Lalu berdiri satu persatu, termasuk para dosen dan mahasiswa. Anissa menunduk pelan. Terima kasih. Bukan karena kalian akhirnya percaya saya, tapi karena hari ini, kalian belajar untuk mendengar sebelum menuduh. Semoga apa yang terjadi pada saya, tidak terjadi pada perempuan lain hanya karena prasangka dan ego. Forum itu ditutup dengan tepuk tangan panjang yang tak kunjung usai. Dan hari itu, tak ada satupun yang memandang Anissa sebagai korban. Ia adalah simbol bahwa kebenaran memang sering datang terlambat. Tapi ia tidak pernah salah alamat. Siang harinya, akun media kampus memposting foto Anissa dengan caption, "Dari difitnah jadi sosok inspiratif. Anissa buktikan kebaikan tak butuh pembelaan, hanya kesabaran." Komentar-komentar mulai membanjiri dengan nada berbeda. "Anissa, kamu hebat. Maafkan kami yang dulu terlalu cepat menilai. Kamu ajarkan kami arti keberanian yang sebenarnya." LSM Perempuan Amanah juga memberikan penghargaan khusus untuk Anissa dan Rina. Mereka diundang ke acara talkshow lokal dan nasional untuk membagikan kisah mereka. Tapi Anissa tidak ingin terkenal. Ia hanya ingin satu hal, agar fitnah seperti ini tidak merusak hidup orang lain yang bahkan belum sempat membela diri. Sore itu, ia pulang dengan langkah ringan. Di halte kampus, ia bertemu kembali dengan Rina. Mereka duduk berdampingan. Rina memandang Anissa lama, lalu berkata pelan, "Kalau dulu aku pikir kamu bodoh karena terlalu peduli sama orang lain, sekarang aku tahu, kamu cuma terlalu besar hatinya untuk dibatasi oleh omongan orang." Anissa tersenyum, menatap langit yang perlahan berubah jingga. "Aku nggak besar hati, Rin. Aku cuma yakin, kalau kamu lakukan sesuatu dengan tulus, Allah pasti saksikan. Dan waktunya nggak pernah meleset." Langit sore menjadi saksi dari perjalanan panjang seorang perempuan muda yang dihancurkan oleh kebohongan, tapi tak pernah membalas dengan kebencian. Dan saat hari berakhir, satu hal menjadi jelas. Fitnah bisa menyebar cepat, tapi kebenaran akan berdiri paling lama.